Aku bersumpah aku tidak akan beristirahat sampai dendam ini terbalas. Kaisar Wu tersenyum dingin. Seorang ibu menjadi mulia karena anaknya. Dulu, Seliro dihina oleh selir-selir di istana karena Lao Jiu berpura-pura bodoh, menyembunyikan bakatnya, dan tidak mendapat perhatianku. Tapi sekarang, Lao Jiu telah menunjukkan kemampuannya dan menjadi kepercayaanku. Aku tidak percaya ada yang masih berani merendahkan Seliro. Wei Sun, yang berada di hadapannya, langsung berkeringat dingin dan berlutut dengan cepat. Yang mulia, hamba tidak berani. Hamba hanya... Oh, benar. Hari ini, Pangeran ke-9 masuk ke istana untuk memberi penghormatan kepada Seliro. Kaisar Wu mengangkat alisnya. Seliro sangat gembira. Ibu dan anak itu sedang bercengkerama dan bahkan ingin Pangeran ke-9 menginap di istana. Jika yang mulia datang, mungkin kurang pantas. Wei Sun menambahkan, mencoba menjelaskan. Mendengar itu, Kaisar Wu menunjukkan ekspresi bahagia. Oh, Lao Jiu baru saja diangkat sebagai jenderal dan sibuk dengan tugasnya, tetapi masih menyempatkan diri untuk menjenguk ibunya. Anak ini benar-benar berbakti, aku sangat senang. Dinasti Xia menjunjung tinggi nilai bakti. Selama puluhan tahun, Kaisar Wu selalu menjaga kebiasaan mengunjungi permaisuri janda setiap pagi sebelum menghadap dewan. Maka, mendengar bahwa Li Longlin begitu berbakti, Kaisar Wu merasa sangat puas. Wei Sun segera mengiyakan, benar sekali. Pangeran ke-9 memang anak yang berbakti. Kaisar Wu mengangguk. Kalau begitu, karena Lao Jiu bermalam di istana, membiarkan Seliro melayaniku memang kurang pantas. Kebetulan, ada beberapa hal yang ingin kubicarakan dengannya. Setelah makan malam, panggil dia ke istana Yangxin. Wei Sun tertegun. Lalu bagaimana dengan Selir Qin? Kaisar Wu mendengus dingin. Katakan padanya, aku tidak ingin menemuinya. Suruh dia introspeksi diri. Melihat sikap Kaisar Wu yang tegas, Wei Sun hanya bisa membungkuk. Hamba akan melaksanakan perintah. Di dalam istana, di pavilion Shuyun, tempat tinggal sementara bagi selir baru di istana, terlihat agak berantakan. Di sebuah kamar kecil dan sempit, Li Longlin akhirnya bertemu dengan ibu kandungnya, Seliro. Demi dirinya, Seliro telah berlutut selama 3 hari 3 malam di hadapan Kaisar Wu, bahkan rela mati bersamanya. Li Longlin tidak akan pernah melupakan pengorbanan ini. Karena itu, setiap kali ada kesempatan, ia segera masuk ke istana untuk menjenguk ibunya. Namun, yang tidak ia sangka adalah, Seliro ternyata tinggal di pavilion Shuyun, tempat yang begitu sederhana dan berantakan. Ibunda, aku datang, seru Li Longlin. Melihat putranya, Seliro segera berdiri dan menggenggam tangannya dengan penuh emosi. Namun, Li Longlin melihat ibunya berjalan pincang dan langsung bertanya heran, "Ibu, apa yang terjadi dengan kakimu?" Seliro tampak panik, buru-buru menutupi kakinya dengan tangan. Tidak apa-apa. Namun, Li Longlin tidak menyerah. Ia langsung mengangkat rok ibunya dan seketika terkejut. Luka besar tampak di kedua lutut Seliro. Karena lingkungan pavilion Shuyun yang lembab dan kotor, luka-luka itu bahkan sudah mulai bernanah, terlihat sangat mengerikan. Mata Li Longlin melebar marah. "Ibu, ini kenapa?" Seliro menunjuk sebotol obat di atas meja dan menjelaskan, "Saat ibu memohon kepada Kaisar untuk menyelamatkanmu, ibu berlutut di depan istana Yangxin selama 3 hari 3 malam. Lutut ibu lecet. Ini hanya luka luar, tidak masalah. Ibu sudah meminta Dayang mengambil obat, tinggal dioleskan saja." Mata Li Longlin memerah. "Aku anak yang tidak berbakti. Membiarkan ibu menderita seperti ini. Duduklah, biar aku yang mengobati lukamu." Seliro menggeleng cepat. "Kau ini seorang pangeran, harus melakukan hal-hal besar. Mana boleh mengerjakan hal kecil seperti ini?" Li Longlin menatap ibunya dengan tekad. Kalau seseorang bahkan tidak bisa membersihkan rumahnya sendiri, bagaimana bisa mengurus negara? Apalagi, masalah ibu adalah hal terpenting bagiku. Dinasti Xia menjunjung nilai bakti. Apakah ibu ingin aku menjadi anak yang tidak berbakti? Seliro tak berdaya. Ia hanya bisa mengangkat roknya, memperlihatkan sepasang kaki jenjang dan putih bersihnya. Tak bisa disangkal, ada alasan mengapa Kaisar Wu pernah sangat mencintainya. Saat masih muda, Seliro adalah wanita yang luar biasa cantik, seorang kecantikan alami yang tiada tanding.
Kini, meskipun usianya sudah lebih dari 30 tahun, ia tetap memesona. Pesonanya tidak memudar, malah bertambah dengan keanggunan seorang wanita dewasa. Namun, di mata Li Longlin, yang saat ini tengah memegangi kaki ibunya dan mengobati lukanya, tidak ada sedikit pun pikiran lain. Ia hanya fokus merawat luka ibunya dengan penuh perhatian. Seliro menatap wajah tampan putranya dari samping, air matanya tak terbendung dan mengalir dengan sendirinya. Melihat ibunya menangis, Li Longlin merasa bersalah. "Ibu, kenapa menangis? Apa aku terlalu kasar? Aku akan lebih lembut lagi." Seliro menyeka air matanya dan tersenyum lembut. "Tidak, anakku, ini bukan salahmu. Ibu hanya teringat saat kau masih kecil. Dulu kau sangat nakal, pernah terjatuh di halaman, dan akulah yang mengoleskan obat untukmu." Tak terasa, bertahun-tahun telah berlalu. Seliro melanjutkan. "Anakku kini sudah dewasa dan bahkan menjadi seorang jenderal besar. Jika kakekmu masih hidup, dia pasti akan sangat bangga." Ingatan masa kecil Li Longlin pun muncul di benaknya. Saat itu, ia hanyalah bocah kecil yang hidup tanpa beban. Hari-harinya dihabiskan dengan bermain, tanpa mengenal kekhawatiran. Bahkan saudara-saudaranya dulu sering bermain bersamanya. Berbeda dengan sekarang, para pangeran saling curiga, bahkan tidak pernah berbicara satu sama lain. Hubungan mereka begitu dingin. Pada akhirnya, semua ini karena satu kata, kekuasaan. Kekuasaan yang membuat saudara berbalik menjadi musuh, bahkan ayah dan anak saling berseteru. Ngomong-ngomong, Li Longlin tiba-tiba mengernyit. "Dulu aku dan ibu tinggal di istana Changle. Ibu bahkan menanam banyak bunga di sana. Saat musim semi tiba, bunga-bunga bermekaran, begitu indah. Lalu, kenapa sekarang ibu tinggal di pavilion Shuyun?" tanyanya dengan penuh rasa ingin tahu. "Tempat ini kecil dan kumuh, biasanya hanya dihuni oleh selir tingkat rendah yang baru masuk istana. Ibu adalah selir kesayangan ayahanda kaisar. Bagaimana bisa tinggal di tempat seperti ini?" Seliro tampak ragu, lalu tersenyum samar. "Pavilion Shuyun cukup baik. Banyak orang tinggal di sini, jadi lebih ramai. Hanya saja, sayang sekali bunga-bunga yang kutanam di istana Changle. Tapi sudahlah. Itu semua sudah berlalu. Yang terpenting dalam hidup adalah belajar merasa cukup dan bahagia." Namun, dari sorot matanya, terlihat jelas bahwa ia masih sangat merindukan istana Changle. Meski begitu, Seliro sangat tertutup dalam masalah ini. Li Longlin mencoba bertanya lebih lanjut, tetapi ibunya selalu mengalihkan pembicaraan dan menolak untuk menjawab. Li Longlin hanya bisa menghela napas. Setelah selesai membalut luka ibunya, ia keluar dari kamar. Di luar, dua pelayan setia Seliro, Chun Tao dan Qiu Wei, sedang berjaga. Mereka telah mengikuti Seliro selama bertahun-tahun, hubungan mereka lebih seperti saudara daripada sekadar pelayan dan majikan. Dengan nada dingin, Li Longlin bertanya, "Chun Tao, Qiu Wei, katakan yang sebenarnya. Kenapa ibuku tidak tinggal di istana Changle, malah pindah ke pavilion Shuyun?" Chun Tao dan Qiu Wei langsung berlutut, wajah mereka tampak ragu. Setelah beberapa saat, Chun Tao, yang tak tahan lagi, berkata dengan mata berkaca-kaca, "Yang mulia Pangeran ke-9, Anda mungkin tidak tahu. Saat Anda dijebloskan ke dalam penjara kerajaan, permaisuri kehilangan pengaruhnya dan sering dihina oleh orang-orang. Yang paling kejam adalah Selir Qin. Dia melihat bahwa taman di istana Changle sangat indah, lalu mengusir permaisuri dan menjadikannya taman pribadinya. Semua ini jelas-jelas penghinaan terhadap permaisuri," sambung Qiu Wei. "Tapi, permaisuri memiliki hati yang lembut dan hanya memikirkan keselamatan Anda. Dia malas bertengkar dengan Selir Qin dan akhirnya pindah ke pavilion Shuyun ini." Mendengar ini, Li Longlin merasakan amarah yang membara di dadanya. "Selir Qin? Ibunya Pangeran ke-6? Pangeran ke-6 sudah berani menindasku dan hampir membunuhku, itu masih bisa kutahan. Tapi sekarang, ibunya juga berani menindas ibuku? Ini benar-benar keterlaluan. Jika aku tidak membalas dendam ini, aku bukan manusia." Dengan semangat membara, tekad Li Longlin semakin kuat.